Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di kediaman Barrier. Setelah kepergian Leon, rumah itu saat ini mulai menjadi ramai karena mereka baru saja sadar bahwa ada penyusup. Belanger dan Loik cukup marah dengan kejadian ini karena mereka sama sekali tidak memiliki petunjuk apapun. Bahkan setelah Loik memarahi Noel, Noel masih saja mengatakan bahwa dia tidak tahu apapun mengenai ini. Menurut Belanger, keluarga Roth lah pasti tersangka utamanya. Tetapi menurut Loik, ini adalah perbuatan Leon. Dan Leon tidak membawa Noel mungkin karena kalung yang dipakaikan kepada Noel sebelumnya. Tindakan memakaikan kalung adalah tindakan yang dilakukan oleh keinginan Loik sendiri. Dan Belanger tidak menyangka bahwa hal itu akan sangat berguna. Namun meskipun begitu, Miko yang memakai kalung budak belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Belanger kemudian memperingati Loik supaya kalung itu tidak terlihat di depan umum, terutama di dalam pesta upacara pernikahan. Mendengar itu, Loik menyuruh ayahnya untuk bersikap tenang saja karena dia sudah memesan gaun khusus untuk dikenakan oleh Noel. Jadi kalung itu nantinya tidak akan terlihat sama sekali. Selain itu, Loik lalu menanyakan bagaimana tentang negosiasi tunas pohon suci. Yang lalu dijawab Belanger bahwa dia telah melakukannya. Tetapi menurut diplomat dari kerajaan Holford, tunas itu adalah properti milik Leon. Jadi mereka jika ingin mendapatkannya, maka mereka harus melakukan negosiasi langsung dengan Leon sendiri. Nampaknya orang-orang Holford sendiri merasa takut dengan kekuatan Leon. Jadi karena itulah mereka bersikeras untuk tidak menyerahkan tunas pohon suci itu. Namun meskipun begitu, Loik berencana akan menggunakan cara lain, yaitu dengan menyuap petinggi dari kerajaan Holford. Jadi mereka akan membuat Leon menyerahkan tunas itu dari desakan kerajaannya sendiri. Bahkan Loik juga berencana akan membunuh Leon dengan cara seperti itu juga. Sementara itu, di mansion tempat Marie, Leon saat ini sedang berbaring malas di atas sofa. Di samping Leon ada Cordelia yang saat ini nampak bersih-bersih. Dan juga Marie saat ini menatap Leon dengan tatapan yang cukuplah menyedihkan. Leon saat ini nampak terpukul akibat penolakan yang dilakukan Noel di saat ia ingin menyelamatkannya. Yang mana hal itulah yang membuat Leon tidak bersemangat hari ini. Melihat itu, Marie lalu bertanya apakah tidak masalah untuk membiarkan masalah Noel ini. Yang kemudian dijawab Leon bahwa Noel sendirilah yang memilih untuk tinggal di rumah keluarga Barrier. Mendengar itu, Marie pun berpikir bahwa di saat ngambek, Leon benar-benar menjadi sangat merepotkan. Tetapi tak lama setelah itu, Lelia ternyata malah datang ke mansion ini. Dan Lelia lalu meminta tunas pohon suci. Di mata Lelia, Loik saat ini sudah berubah. Jadi dengan menyerahkan tunas pohon suci, alur game akan kembali ke rute yang semula. Menanggapi itu, Marie lalu bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Lelia yang sebenarnya. Yang kemudian dijawab Lelia bahwa mereka akan segera menjatuhkan keluarga Roth saat ini. Mendengar itu, Marie langsung khawatir jika Leon menjadi marah. Tetapi Luxion lalu memberitahu Marie bahwa ketika Leon sedang ngambek, dia tidak akan bergerak untuk sementara. Dan hal itu juga pernah terjadi ketika dia sedang bertengkar dengan Olivia. Mendengar itu, Marie pun mengkritik bahwa meskipun sudah berinkarnasi, nampaknya sifat Leon masih saja seperti sebelumnya. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa setidaknya dia lebih baik daripada Marie. Leon dan Marie akhirnya memulai perdebatan mereka. Tetapi Lelia lalu mengatakan bahwa dengan adanya tunas pohon suci, mereka pasti akan bisa segera membongkar perbuatan jahat keluarga Roth. Dan dengan itu, maka tujuan mereka akan segera bisa dicapai. Tetapi Marie lalu bertanya ke Lelia, apakah Loik memang benar-benar sudah berubah? Jika mengingat kembali perbuatan Loik sebelumnya, Marie masih belum yakin bahwa Loik sudah berubah. Malahan Marie memiliki kesan bahwa Loik adalah pria yang memiliki muka dua, di mana dia akan bersikap baik saat berada di depan Lelia.
tetapi di belakang dia akan menunjukkan sifat aslinya. Namun meskipun begitu, Lelia masih mengatakan bahwa dia sudah memastikan perubahan Loic itu. Mendengar itu, Leon pun hanya menghela nafas. Dan Leon lalu bertanya apakah Lelia tahu bahwa Noel saat ini sedang dikurung di dalam sebuah ruangan. Dan di leher Noel juga sudah diikat dengan sebuah kalung. Mendengar itu, Marie pun langsung menatap lurus ke arah Lelia. Tetapi Lelia mengatakan bahwa dia tidak tahu akan hal itu. Dan menurut Lelia, kemungkinan hal itu terjadi karena Loic tidak ingin Noel pergi. Jika mereka mengikuti alur sekarang, tindakan ini memang akan segera mengakhiri alur game. Tapi hal itu tidak akan membuat Noel bahagia. Dan Marie tidak ingin hal itu sampai terjadi. Selain itu, lambang Guardian saat ini juga masih berada di tangan Leon. Dan mereka sampai saat ini tidak tahu tentang cara untuk menghapus lambang itu. Menanggapi perkataan itu, Luxion lalu mengatakan bahwa dia mungkin saja menemukan metode untuk menghapus lambang itu. Tetapi hal itu akan dia lakukan jika itu atas perintah dari Leon sendiri. Namun sayangnya, Leon saat ini masih sedang di dalam mood yang cukup buruk. Mendengar itu, Lelia pun mencoba untuk mengkritik Leon. Tetapi Marie menekankan apakah Lelia benar-benar yakin bahwa Loic saat ini memang sudah berubah. Lelia tidak tahu akan hal itu. Dan karena Leon masih tidak bisa diajak bekerja sama, Lelia pun akhirnya memutuskan pergi dari mansion. Sementara itu, Leon kemudian pergi ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Luxion kemudian bertanya apakah Leon yakin bahwa perkataan Noel sebelumnya adalah perasaan aslinya. Yang lalu ditanggapi Leon bahwa dia tidak bisa memahami isi hati wanita. Selama ini, Leon selalu bisa rukun dengan Noel. Jadi Leon merasa sangat terkejut ketika dia ditolak di saat akan menyelamatkannya. Melihat sikap Leon saat ini, Luxion pun akhirnya juga mulai menggerutu. Namun tiba-tiba ada suara Marie yang saat ini sedang memanggil Leon. Sementara itu, di ruangan lain, Yumeria saat ini nampak sedang berbicara dengan tunas pohon suci. Melihat itu, Kel tentu saja langsung menyuruh ibunya untuk berhenti berbicara dengan tanaman. Tetapi Yumeria beralasan bahwa pohon itu memang sedang berbicara dengan dirinya. Mendengar itu, Kel pun akhirnya mulai jengkel. Dan dia mulai memarahi ibunya karena sifatnya yang selama ini tidaklah berubah. Bagi Kel, Leon adalah orang yang cukup baik. Tetapi Kel tidak ingin ibunya memanfaatkan kebaikan itu. Jadi Kel kemudian menyuruh ibunya supaya tidak malas dan segera mengerjakan pekerjaannya. Yumeria masih mencoba untuk memberikan penjelasan kepada Kel. Tetapi Kel sudah terlanjur pergi dari Yumeria, yang mana hal itu membuat Yumeria menjadi nampak cukup sedih. Memikirkan itu, Yumeria kemudian berniat untuk melanjutkan pekerjaannya saat ini. Namun di saat dia menaruh tunas pohon suci, dia malah mendengar suara Marie yang memanggil Leon dengan sebutan kakak. Mendengar itu, Yumeria pun langsung menjadi kaget. Dan dia lalu berpikir apakah Marie benar-benar merupakan adik Leon. Dan jika hal itu sampai benar, bukankah hal itu berarti ayah Leon sudah melakukan perselingkuhan? Memikirkan itu, Yumeria pun berniat untuk segera melaporkan ini kepada ibunya Leon. Sementara itu, di dalam kamar Leon, Marie saat ini sedang sibuk untuk memarahi Leon. Karena tidak hanya tidak peka, namun Leon saat ini malah bersikap sangatlah bodoh. Mendengar itu, Leon lalu bertanya apa yang dimaksud Marie bahwa Leon tidak peka. Yang kemudian dijawab Marie bahwa Leon sendirilah yang membuat Noel telah jatuh cinta kepadanya. Noel sudah jatuh cinta kepada Leon, tetapi Leon sama sekali tidak menyadari hal itu. Mendengar itu, Leon pun menjadi terkejut dan Leon lalu memprotes Marie mengapa dia tidak memberitahunya sejak awal. Yang lalu hal itu dijawab Marie bahwa dia tidak mungkin untuk mengatakan itu karena Leon sudah memiliki 2 orang tunangan. Sementara dari sisi Luxion, dia tidak mengatakannya supaya Leon tidak bertindak ceroboh. Mendengar itu, secara perlahan Leon pun mulai menyadari tentang perkataan Noel sebelumnya, di mana perkataan Noel itu adalah suatu kebohongan. Tetapi menurut Luxion, meskipun Leon sudah menyadarinya, mereka saat ini tidak bisa kembali ke sana lagi. Karena keamanan di keluarga Barrier saat ini sudah ditingkatkan. Dan jika mereka memaksa, maka mereka harus melawan keluarga Barrier secara langsung.
Namun meskipun begitu, baik Marie dan Leon masih ingin Noel untuk bahagia. Jadi mereka memutuskan untuk memilih menyelamatkan Noel. Akan tetapi, Lucian kemudian memperingati bahwa hal ini tidak akan semudah sebelumnya. Karena Loic saat ini sudah mencurigai Leon. Bahkan dia sudah mengirimkan pengintai di luar mansion ini dan juga di pelabuhan. Mendengar itu, Len pun berpikir apakah kerajaan Holford akan marah jika dia sampai membuat keributan lagi. Mengingat masalah kali ini mungkin bisa menjadi lebih rumit daripada sebelumnya. Selain itu, masih ada permasalahan lain yang harus dipikirkan, yaitu apakah Noel akan bersedia untuk diselamatkan atau tidak. Namun tak lama setelah itu, Lucian memberikan laporan bahwa kelompok pangeran akhirnya sudah kembali ke mansion. Mendengar itu, semua orang kemudian bergegas menuju ke pintu masuk mansion. Dan di sana sudah ada kelompok pangeran idiot yang sedang berdiri. Tetapi entah mengapa Julius tidak bersama dengan mereka. Setiap orang sudah membawa hadiah mereka masing-masing. Seperti Jill yang membawa vas bunga pecah dan Brad yang membawa bunga palsu. Setiap hadiah mereka adalah sesuatu yang sangatlah tidak diperlukan. Dan Marie yang melihat itu langsung menjadi pucat. Bahkan tidak hanya Marie, namun semua orang yang ada di sini juga membuat ekspresi yang nampak kosong. Melihat tingkah mereka berempat, Marie pun lalu bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Yang kemudian mereka jawab bahwa mereka sudah bisa mendapatkan uang sendiri. Namun semua uang itu sudah mereka gunakan untuk membelikan hadiah Marie. Nampaknya mereka semua telah salah paham dengan maksud Marie. Apa yang diinginkan Marie adalah uang, tetapi mereka malah menggunakan uang mereka untuk membeli hadiah. Terlebih Marie juga tidak membutuhkan semua hadiah yang mereka bawa. Melihat semua ini, Kel juga nampak terlihat menyerah dengan sikap mereka. Dan dia lalu bergumam bahwa Julius mungkin saja akan menjadi lebih parah daripada mereka. Untuk saat ini, entah mengapa Julius tidak datang bersama dengan 4 orang lainnya. Tetapi tak lama setelah itu, Julius pun akhirnya sudah datang. Namun berbeda dengan 4 orang lainnya, Julius tidak membawa hadiah apapun. Melainkan Julius hanya membawa sebuah amplop yang berisikan uang. Melihat yang lain membawa hadiah, Julius nampak terlihat sedih. Julius hanya bekerja di sebuah kios penjual tusuk sate daging. Jadi Julius tidak memiliki cukup banyak uang untuk membeli hadiah. Yang mana karena itulah Julius kemudian memutuskan untuk memberikan gajinya saja kepada Marie. Sebelumnya Julius hanya berpikir bahwa uang akan selalu mengalir entah dari mana. Tetapi setelah Julius bekerja, dia akhirnya telah memahami sesuatu. Sambil mendengarkan perkataan Julius, Marie pun menerima uang dari Julius. Sementara 4 orang lainnya malah mengkritik Julius dengan mengatakan bahwa mereka cukup kecewa terhadap Julius. Karena Julius bahkan tidak bisa membelikan hadiah mewah kepada Marie. Mendengar itu, Julius hanya tertunduk sambil mengakui kekalahannya. Namun ternyata Marie malah mengatakan bahwa Juliuslah pemenangnya. Mendengar itu, kelima pangeran idiot langsung menjadi terkaget-kaget. Dan mereka kemudian mengatakan bahwa bukankah pemenangnya adalah orang yang menghasilkan uang paling banyak. Yang lalu hal itu ditanggapi Marie, kapan dia mengatakan itu? Meskipun mereka sudah mencari uang, mengapa mereka malah mengamburkan uang itu? Dan berbeda dengan Julius, mereka berempat bahkan pulang tanpa membawa sepeser uang sekalipun. Mendengar itu, mereka pun menjadi cukup tercengang. Dan setelah itu, Jill, Brad, Chris, dan juga Greg langsung memberikan ucapan selamat kepada Julius. Sementara di sebelah mereka, Marie saat ini sedang menari dengan uang yang ada di tangannya. Dengan ini, kelima idiot akhirnya sudah kembali. Dan Leon lalu menjelaskan tentang apa yang sudah terjadi saat ini. Mendengar cerita Leon, mereka kemudian mengatakan bahwa Leon sebaiknya segera menyelamatkan Noel. Hal ini mungkin saja bisa menyebabkan sebuah masalah internasional. Tetapi meskipun begitu, Greg mengatakan bahwa itu tidak masalah. Jika cerita Leon itu benar, tunas pohon suci adalah sesuatu yang sangatlah berharga di Republik Alzer. Dan kerajaan Holford akan menerima Leon jika hal itu digunakan untuk kepentingan kerajaan. Selain itu, Julius juga mengatakan bahwa Miko dan pohon suci adalah suatu kesatuan. Jadi Leon bisa menggunakan alasan itu untuk membawa Noel kembali.
Bahkan Julius juga mengatakan bahwa kerajaan pasti tidak akan keberatan untuk melindungi Noel, mengingat mereka sebelumnya juga memiliki hubungan dengan keluarga Lespinace. Mendengar itu, Leon menjadi cukup kaget dengan pendapat mereka berlima. Namun meskipun begitu, Leon masih saja tetap ragu untuk masalah ini. Yang mana hal itu kemudian membuat Marie menjadi merasa cukup jengkel. Dan Marie lalu mengatakan jika Leon ingin menyelamatkan Noel, maka Leon harus segera melakukan hal itu. Karena jika Leon masih saja terus ragu, Leon nantinya malah bisa saja terlambat. Mendengar itu, Leon sekali lagi meminta pendapat dari kelima pangeran. Tetapi mereka malah mengatakan bahwa Leon adalah orang yang cukuplah bodoh. Karena jika saja Leon lebih peka, maka masalah ini tidak akan menjadi sebesar ini. Padahal Angelica tidak akan marah jika Leon sampai berselingkuh di sini. Angelica adalah seorang putri dari bangsawan. Bahkan dia sudah menjadi kandidat seorang ratu. Jadi Angelica pasti akan setuju untuk menerima Noel jika hal itu demi kepentingan kerajaan Holford sendiri. Mendengar itu, Leon pun lalu bertanya apakah mereka saat ini mencoba menyuruh Leon untuk berselingkuh. Yang lalu dijawab oleh Jill bahwa mereka tidak memiliki niatan seperti itu, mengingat Leon sendiri juga sudah memiliki 2 tunangan. Tetapi menurut Jill, hal itu masih bisa digunakan sebagai pertimbangan. Selain itu, Julius selalu mengatakan bukankah Ratu Milen sudah memberikan Leon posisi untuk bisa bergerak sendiri. Jadi mengapa Leon masih saja terus merasa ragu? Terlebih, Republik Alzer tidak akan bisa menyerang kerajaan Holford. Militer Republik Alzer terlalu berfokus pada pertahanan. Dan jika mereka terlalu mengandalkan Pohon Suci, maka mereka pasti tidak akan berani menyerang. Dan mereka hanya akan melakukan tekanan politik saja. Selain itu, inti dari masalah ini adalah keluarga Barrier yang ingin mendapatkan sebuah otoritas. Jadi Leon bisa saja bekerja sama dengan keluarga Roll untuk menentang keluarga Barrier saat ini. Dan kemungkinan besar hal itu juga akan disetujui oleh kerajaan, mengingat keluarga Roll adalah ketua sementara. Jadi kerajaan pasti akan senang jika mereka memiliki koneksi dengan mereka. Dan dengan ini, Leon hanya perlu untuk menyelamatkan Noel saja. Mendengar pendapat dari kelima orang itu, Leon menjadi merasa cukup kagum. Biasanya mereka adalah orang yang sangatlah bodoh. Tetapi kali ini pemahaman politik mereka berada di atas Leon. Dan lalu tak lama setelah itu, Cordelia tiba-tiba mengatakan bahwa ada tamu untuk Leon. Dan dia adalah utusan dari Louis. Dan lalu beberapa waktu akhirnya sudah berlalu. Saat ini Marie dan Leon tengah masuk ke dalam pesta pernikahan Lois. Ternyata Louis sudah menyiapkan undangan untuk masuk ke pesta ini. Tetapi di saat Leon mencari Louis di dalam pesta, Leon malah bertemu dengan Lois dan juga Belange. Melihat Leon, Lois tidak pernah menyangka bahwa Leon akan bisa berada di sini. Tetapi tanpa membuang waktu, Belange tiba-tiba meminta Leon untuk segera memberikan tunas Pohon Suci kepadanya. Dan sebagai gantinya, Belange nantinya akan memberikan sebuah kompensasi. Mendengar itu, Leon pun menjadi tersenyum. Dan Leon lalu mengatakan bahwa dia menolak. Dan jika Belange tetap memaksa, dia boleh saja untuk mengambilnya secara paksa. Dan hal itu jika memang mereka bisa melakukannya. Mendengar itu, kerumunan orang di sana mulai mencemooh kesombongan Leon. Tetapi di samping Belange, Lois memperingati Leon untuk tidak mengambil Noel. Saat ini, Lois telah mengeluarkan aura intimidasinya. Namun Leon kemudian mengatakan bahwa beberapa orang telah mengalami nasib buruk akibat menentang dirinya. Mendengar itu, Lois pun bertanya apakah Leon akan membakar Republik sama seperti ketika dia membakar keluarga Fiveal. Lois saat ini juga memperingati Leon bahwa Leon memang adalah orang yang kuat. Tetapi meskipun begitu, tidak semua hal akan bisa berjalan sesuai dengan keinginan Leon. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa dia belum berpikir sampai sejauh itu. Tetapi yang pasti, Leon akan menghancurkan siapa saja yang berdiri untuk menentangnya. Mendengar itu, awalnya wajah Lois nampak terlihat cukup tidak senang. Tetapi tak lama setelah itu, dia bisa dengan cepat mengganti ekspresinya. Dan Lois lalu pergi setelah memperingati Leon lagi. Melihat itu, Marie pun langsung merasa jijik. Karena Lois ternyata benar-benar bermuka dua.
Selain itu, Albergo dan Louis yang melihat Leon kemudian datang untuk menemui mereka. Albergo tidak tahu bahwa Leon ternyata mendapatkan undangan, yang lalu dijelaskan oleh Leon bahwa dia mendapatkan undangan dari Louis. Mendengar itu, Louis saat ini nampak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pesta ternyata baru saja dimulai, di mana Louis saat ini sedang memegang tangan Noel sambil menuruni tangga. Di dalam aula pesta juga ada pengumuman tentang Noel yang merupakan Miko dan penerus dari keluarga Lespinace. Mendengar itu, semua orang langsung bertepuk tangan dengan sukacita. Sementara Albergo hanya membuat ekspresi yang nampak cukup suram. Namun di saat Marie melihat ke arah Noel, Marie malah menjadi panik. Dan dia lalu mengatakan bahwa hal buruk nampaknya sudah terjadi. Yaitu Noel terlihat memiliki beberapa luka memar. Dan meskipun luka itu sudah ditutupi, tetapi Marie yakin bahwa perkataannya itu benar. Terlebih, Lucian ternyata juga membenarkan perkataan Marie itu. Meskipun Noel terlihat tersenyum, tetapi menurut Marie, dia hanya menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Karena Noel berpikir bahwa tidak akan ada korban jika dia melakukan hal ini. Mendengar itu, Leon pun mulai memperhatikan suasana di sini. Namun di sisi lain, Lois sudah mendeklarasikan bahwa dia akan menikah dengan Noel. Dan dia juga akan menjadi guardian selanjutnya. Yang mana perkataan Lois itu langsung disambut dengan tepukan yang sangat meriah. Tetapi di saat yang sama, Louis tiba-tiba membawa Leon dan Marie ke sebuah ruangan yang sudah dia siapkan. Dan Lelia yang melihat itu langsung pergi untuk segera mengikuti mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.